yang berdaya kerja. Lalu meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang disertai dengan pengendalian biaya secara efektif dan efisien. Motonya adalah accurate and reliable. Dan masalah yang dihadapi di perusahaan ini yang pertama adalah adanya ketidakefisiensi waktu dan risiko ketidakakuratan dalam proses pengelolaan data klaim garansi produk apabila banyak pelanggan yang mengajukan klaim. Jadi maksudnya adalah dia ini kurang efisiensi waktu karena karena kita mendatanya itu pakai komputerisasi tapi satu persatu gitu. Dalam satu hari bisa ada 5 PLN yang mengajukan klaim, bahkan lebih. Jadi kita harus benar-benar mencatat daerah mana yang melakukan klaim satu persatu. Lalu yang kedua, adanya keterbatasan informasi yang didapat terkait status proses produk oleh klien terkait barang yang diklaim. Jadi untuk status prosesnya ini dia ada keterbatasan informasi. Jadi harus nanya ke pihak perusahaan bagaimana mengenai kelanjutan barang yang diklaim. Lalu yang ketiga, adanya resiko ketidakakuratan dalam proses pengelolaan data klaim garansi produk apabila banyak pelanggan yang mengajukan klaim sehingga harus dilakukan pendataan secara satu persatu secara berurutan sesuai waktu pengajuan klaim. Jadi pendataannya itu sebenarnya kan harus real time. Misalkan PLN dari daerah Purwokerto atau daerah Bali dia mengajukan pagi lalu di jam 10 ada yang mengajukan lagi, jadi kita harus berurut gitu sesuai waktu pengajuan. Lalu untuk ruang lingkup atau batasan masalah di sini, penelitian ini hanya berfokus terhadap pelanggan yang bekerja sama dengan perusahaan. Jadi meskipun PLN se-Indonesia ini banyak, tapi saya bahas hanya beberapa yang memang bekerja sama dalam bisnis perusahaan. Lalu yang kedua, ada penelitian ini hanya berfokus terhadap proses monitoring data material KWH meter garansi. Jadi yang saya bahas di sini adalah klaim garansi KWH meter, bukan produk yang lain. Meskipun memang PT Kenet ini selain KWH meter ada produk yang lain, tapi untuk klaim ini saya berfokus pada KWH meter bergaransi. Lalu yang ketiga, pengajuan klaim material garansi ke PT Kenet Elektrik Indonesia hanya dilakukan oleh UP3, yaitu UP3 di sini adalah Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan. Lalu perumusan masalahnya, yang pertama, bagaimanakah proses pelayanan klaim garansi yang berjalan pada PT Kenet Elektrik Indonesia? Yang kedua, bagaimanakah sistem smart service klaim garansi ini dapat membantu proses pelayanan klaim garansi produk? Yang ketiga, bagaimanakah merancang sistem smart service klaim garansi berbasis web pada PT Kenet Elektrik Indonesia? Lalu tujuan penelitian ini ialah yang pertama, mengetahui proses pelayanan klaim garansi yang sedang berjalan pada PT Kenet Elektrik Indonesia. Lalu yang kedua, mengetahui sejauh mana sistem smart service klaim garansi ini dapat membantu proses pelayanan klaim garansi produk. Yang ketiga, mengetahui perancangan sistem smart service klaim garansi berbasis web yang dibuat pada PT Kenet Elektrik Indonesia. Lalu untuk use case sistem yang berjalan, di sini aktornya ada PLN UP3 yaitu unit pelayanan pelaksanaan pelanggan. Yang kedua ada aktor yang kedua PLN UID atau unit induk distribusi. Jadi sebagai gambaran PLN UP3 ini adalah PLN pelaksana dari kabupaten. Kalau gambaran itu, lalu PLN unit distribusi ini kita anggap sebagai provinsi. Lebih mudahnya seperti itu. Jadi satu UID memiliki banyak UP3 dan banyaknya UP3 memiliki satu UID. Lalu technical support itu sebagai aktor yang mengelola data klaim di perusahaan, lalu manajer pabrik untuk menerima laporan. Pertama, saya jelaskan dari technical support. Dari petugas UP3 dulu. Pertama, dia melakukan kirim pengajuan klaim by email. Lalu technical support menerima dan menyetujui klaim by email. Lalu dari petugas UID
menerima laporan hasil pemeriksaan yang telah diinput oleh si technical support ini. Yang pertama yang kedua ya. Jadi yang kedua ini dari technical support, setelah dia menerima klaim, dia menginput data klaim by Excel, nanti dikirim by email. Lalu unit induk distribusi PLN ini menerima laporan hasil pemeriksaan. Dan juga UP3 juga menerima hasil pemeriksaan. Lalu si technical support ini kirim data hasil pemeriksaannya, lalu technical support ini mengirim data packing list pengembalian barang. Jadi setelah diklaim, barangnya nanti diganti dengan barang yang baru. Lalu petugas UID dan UP3 menerima data laporan packing list pengembalian barang. Jadi KWH meter itu kan ada nomor meter. Nah, ini packing list ini nomor meter yang akan dikirimkan ke pihak yang mengajukan klaim tersebut. Lalu technical support membuat laporan klaim by Excel untuk laporan bulanannya per klaimnya, gitu, misalkan periode Agustus, Juni, dia makanya per bulan. Lalu manajer pabrik menerima data laporan klaim garansi. Lalu untuk sistem yang saya usulkan ini, use case sistem yang diusulkan, untuk aktornya masih sama. Dan use case-nya itu yang pertama, UP3 harus melakukan login. Pokoknya aktor UP3, UID, technical support, dan manajer harus melakukan login, baru bisa mengakses menu yang ada di dalam aplikasi. Nah, technical support yang pertama dia kelola daerah UP3 dulu nih, daerah UP3 mana yang memang bekerja sama dengan PT Kenet. Lalu barulah kelola daerah UID-nya. Semisal contoh dari UP3 Purwokerto, nanti daerah UID-nya ini ialah Jawa Tengah. Lalu kelola produknya. Produknya ini ada dua model, yaitu pasca bayar dan prabayar. Maaf. Jadi dua kategori. Yang pertama kategori pasca bayar dan kategori prabayar. Dan modelnya ada dua. Nanti saya jelaskan dari sistemnya. Lalu yang use case yang ke-5, petugas UP3 itu dia technical support mengelola data petugas UP3 per daerahnya. Lalu dia technical support mengelola petugas UID. Nah, setelah itu dari UP3 mengajukan klaim garansi dari sistemnya. Lalu ketika ada pengajuan klaim, maka nantinya akan ada analisa perbaikan, maka akan ada data analisa perbaikan yang akan dikelola oleh technical support dan diterima informasinya oleh UP3 dan UID. Lalu dari analisa perbaikan, dia ke status pengembalian KWH meter, yaitu berupa packing list dan data pengiriman kapan barang yang baru akan dikirimkan. Lalu yang terakhir adalah laporan. Laporan ini untuk manajer pabrik. Dia ingin mengetahui laporan bulanan klaim garansi, karena dalam 1 tahun dia nggak mesti gitu per bulan ada klaim. Jadi per periode bulanan. Nah, untuk activity-nya nih, untuk activity transaksi klaim. Saya ambil activity transaksi klaim, ada aktornya PLN UP3 dari technical support dan PLN UID. Yang pertama dari petugas UP3, dia memilih menu klaim garansi, lalu tampil data klaimnya. Lalu tambahkan data produk KWH yang ingin diklaim. UP3 menambahkan data produk KWH yang ingin diklaim, lalu PLN UP3 ini pilih model KWH mana yang akan diklaim dan jumlahnya berapa. Lalu upload file surat klaim. Upload file surat klaim ini lalu berlanjut dari sistem, dia menampilkan data klaim dan status klaimnya. Lalu sistem ini mengirim notifikasi berupa email pemberitahuan kepada UID dan ke pihak perusahaan atau pabrikan atas pengajuan klaim garansi yang dilakukan oleh UP3 terkait per daerahnya itu. Jadi misalkan UP3 Bali mengajukan klaim, nanti misalkan UP3 Bali Selatan melakukan klaim, nanti UID Bali akan menerima notifikasi emailnya nanti informasinya. Jadi dia ada batasannya, kalau Bali ya Bali, UID Bali, nanti Jawa Tengah
ya nanti yang menerima notifikasinya adalah WD Jawa Tengah. Lalu untuk petugas, saya bahas dari petugas WD-nya dulu. Ketika sistem mengirim notifikasi, untuk petugas WD-nya dia membuka aplikasinya atas informasi yang dia dapat, lalu pilih menu klaim garansi dan lihat data klaim yang masuk dari daerah UP3 terkait yang merupakan bagian dari UID tersebut. Lalu kalau dari technical support-nya, nanti dia membuka aplikasi, pilih menu klaim garansi, pilih data klaim, dan unduh dokumen klaim. Jadi unduh dokumen klaim ini adalah surat klaim yang telah dikirimkan oleh petugas P3. Lalu lanjut merubah status klaim menjadi proses. Jika status klaim dirubah, maka mengirim notifikasi kepada petugas P3 yang terkait berupa email pemberitahuan update status klaim yang telah dibuat, data diupdate dan simpan di dalam database. Baik, mau lanjut ke programnya atau gimana, Pak? Gimana Bu? Langsung sesi tanya jawab? Sesi tanya jawab aja, ayo. Iya, oke. M. Suparman, sepertinya kamu kerja di situ ya? Iya, betul, Pak. Oke, karena saya lihat kok kayaknya kamu lancar banget. Pembawaannya berarti memang kamu kan nguasain kan begitu kan. Oke. Iya, Pak. Saya dulu ya Bu ya. Saya juga. Ya, boleh Pak, silakan. Oke. Jadi Saudara M. Suparman, jadi saya mau pertegas mungkin bisa kita kasih jawaban ya. Pada saat ini kan semacam claim service center gitu ya. Iya, Pak. Ya, service center. Jadi kalau pemahaman saya itu kalau namanya service center, berarti ada yang melakukan klaim. Ya, pada saat melakukan klaim pasti harus ada diverifikasi. Tidak semua klaim kita bisa layani. Ya. Iya, betul, Pak. Contoh kalau orang istilahnya sudah tanggal garansinya sudah habis, ya masa ya kita terima juga kan begitu. Benar, iya, ya? Pak. Nah, jadi benar. Artinya berarti syarat pertama itu adalah masa berlaku atau garansinya masih ada. Iya, betul. Ya kan? Nah, kedua adalah pada saat itu kita terima karena garansi masih ada, apakah selalu ya alat-alat tersebut kita tukar baru atau dilakukan reparasi dulu? Karena kan masing-masing meteran itu kan ada nomor serinya kan? Iya, betul, Pak. Kalau kita ganti baru pasti nomor serinya juga beda kan? Iya. Benar nggak? Iya, betul, Pak. Nah, ya jadi itu dulu. Nah, terus andai kata di servis atau dikerjakan sama technical, ya itu pasti walaupun itu dalam bentuk meteran, komponen-komponen meteran itu kan masih banyak itu. Ya, adakah di tempat Anda itu yang spesialisasi? Mungkin dalam meteran ini bagian ini departemen ini yang ngerjain, bagian ini departemen ini yang ngerjain. Jadi pada saat kita terima suatu komplainan, ya kita diagnosa penyakitnya, kita sudah tahu, ya kita arahkan. Ya sama dengan kalau orang sakit kan gitu, oh ini begini, oh ini harus ke spesialis ini, harus spesialis ini kan begitu kan? Ya. Iya, Pak, betul. Jadi supaya ditangani oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan di bidangnya. Nah itu juga bisa mempercepat proses kan sebenarnya kan? Benar nggak? Nah apakah di tempat Anda seperti itu atau ya udah namanya servis ya satu grup sendiri servis plug masuk ke sana, dia harus menguasain semuanya. Ya kan? Kalau nggak bisa ya baru ditenderkan atau gimana itu. Silakan. Jadi yang pertama, saya jawab yang pertama, itu kenapa harus diganti baru. Jadi memang klaim garansi elektronik KWH Meter ini beda, Pak, dengan yang lain. Dia juga kan ada standar SOP dari PLN ini, Pak. Ini saya pakai kelihatan nggak? Ya. Sorry lah. Ada. Lalu, nah dia jadi jadi per daerah misalkan, Pak, daerah Purwokerto dia mengajukan klaim, nanti dikirim nomornya, nanti kan ada kode tahunnya. Nanti ketika kita kirim, itu kalau meter sudah dibongkar, kan kita ganti nomor template ya Pak. Kalau sudah dibongkar, itu otomatis kita bakalan aktivasi nomor terbarunya Pak. Jadi kenapa kita ganti nomor baru? Karena ketika kita mengirim misalkan ke daerah Purwokerto, berarti nomor meter ini akan aktif di daerah tersebut. Nah, ketika kita ingin mengirimkan ulang, setelah meter sudah diaktifasi, maka kita harus mengganti nomor barunya lagi. Maka dari itu, ketika dia mengajukan klaim, misalkan dia mengajukan klaim KWH meter 2017, berarti kan garansi ini dia 5 tahun.
ketika dia mengajukan klaim 2021, maka nanti kita kirimkan nomor meter dengan kode tahunnya 2021. Nah, nanti berarti perpanjang lagi dong dia masa klaimnya. Enggak. Jadi ketika ada PLN mengajukan klaim, dia kan mengirim surat klaimnya dan data nomor meter. Jadi data nomor meter ini nanti kita akan kita cek lagi apakah nomor meter yang telah dikirimkan ini pernah masuk klaim atau tidak dari nomor packing list yang pernah kita kirimkan sebagai barang pengganti ke PLN yang mengajukan klaim sebelumnya. Makanya kenapa kita ganti baru? Ya memang tidak sepenuhnya ganti baru. Jika memang materialnya memang bisa kita pakai, ya kita pakai. Seperti ya bahan plastiknya. Kalau komponen sih jarang bisa terpakai, Pak. Karena yang kita klaim itu kebanyakan dari kayak bencana alam, banjir, ya kan, terutama terus gempa, kebakaran, tersambar petir, itu macam-macam, Pak. Makanya kenapa harus ada verifikasi ini masuk klaim atau tidak? Ya karena kalau dia kena bencana alam itu bukan kena garansi kita, bukan garansi pabrik lagi. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang ada standar dari SOP-nya. Lalu yang kedua, jawaban untuk yang kedua, untuk spesialis di klaim ini kita nggak ada, Pak. Kita makanya satu departemen. Jadi teknika support ini satu departemen dengan saya, itu quality control. Nanti dia yang menangani pengajuan klaim, lalu menganalisa hasil pemeriksaannya, nomor meter ini nanti ditarik datanya dengan sistemnya. Ada tuh sistem dari pabrik, dari sensornya, rekaman datanya, kenapa ini bisa rusak, apakah ada penyalahgunaan atau bagaimana. Lalu nanti hasil pemeriksaannya dikirimkan ke PLN, mana yang masuk klaim, mana yang tidak. Nah, nanti yang masuk klaim nanti ini berhubung kita punya estimasi waktu sasaran mutu untuk mengembalikan barang tersebut. Jika memang kerusakan ini berat, maka mau nggak mau kita harus kirimkan barang baru, meskipun memang barang yang dikirimkan ini bisa kita perbaiki, tapi terlalu lama nantinya waktunya. Akhirnya kita kirimkan yang baru, nanti yang rusak ini bisa kita perbaiki, ya kita perbaiki gitu. Lalu untuk spesialisnya itu kita ya satu departemen. Kalau di QC itu nanti ada QC repair, Pak. Dia ada operator QC repair, nanti dia menganalisa bahwa ini komponen KWH meternya bisa dipakai atau tidak. Kiranya tidak bisa dan nanti beresiko tinggi ketika dipakai kembali karena ini sudah rusak tapi kita paksa perbaiki, ya kita nggak bisa gitu. Nanti udah ganti baru atau bagaimana gitu, Pak. Oke, baik. Jadi proses penggantian alat baru ini untuk garansinya melanjutkan sisa garansi sebelumnya berarti kan ya? Iya betul, Pak. Ya, bukan 5 tahun lagi gitu kan? Bukan. Ya walaupun itu nomornya diganti, ya meteran baru. Walaupun itu meteran baru gitu ya. Nah berarti tadi saya dengar untuk meteran lama karena proses perbaikannya lama kan harus diganti yang baru. Ya kan? Iya. Berarti yang lama ini kan bukan diamin begitu aja, tetap diservis, diperbaiki kan? Iya, betul, Pak. Berarti setelah diperbaiki akan menjadi meteran, istilahnya ya meteran bukan baru, meteran yang sudah diperbaiki, yang tapi bisa dipergunakan. Jadi betul, Pak. Kalau ada lagi yang klaim garansi bisa dipergunakan untuk meteran yang ini lagi gitu ya? Iya, betul, Pak. Oh, jadi apesnya yang dapat bekas servisan ya lebih ya, enak. Tapi kita detail lagi, Pak. Kiranya ini beresiko kan, kita kalau udah kena klaim itu repot. Betul. Jadi secara user kan nggak tahu kan, nggak tahu apakah itu barang servisan ya atau memang barang benar-benar baru ya kan, baru dari pabriknya keluar masih hangat gitu ya kan. Kalau servisan kan bisa jadi udah disolder ke sana sini lagi, dipermaksa, udah kanibal barang ini lagi kan begitu kan. Kan beda kualitasnya dengan barang yang kamu kirim baru dengan barang yang hasil servisan, pasti berbeda itu. Iya, betul, Pak. Nah, oke. Baik, Bu, monggo, Bu. Oke, siapa namanya? Suparman. Bu. Suparman, saya mau naik. Tadi sudah ditanyakan sebenarnya sama Pak Nyoman, cuma saya mau tegaskan lagi ya. Tadi timeline-nya ada ya. Jadi berapa lama klaim itu ada kan? Kalau berapa lamanya dia ke sasaran mutu sih, Bu, jatuhnya, bukan ke timeline sih.
kan biasanya kan ada yang komplain ini kan ada tiketnya nggak, tiketingnya kan, ini ada tiketingnya nggak? Oh, nggak ada Bu. Jadi nomor tiketnya sekian nanti dilayani, ini nggak ada. Oh, ada kalau di mana Bu? Di sistemnya bagaimana? Ya di realnya ada atau tidak, sistemmu ada atau tidak. Oh, kalau di realnya nggak ada Bu. Jadi paling kita cuman konfirmasi aja, ya Pak, kita terima. Nanti kalau tidak ada tiketingnya nanti istilahnya apa ya, tiketing ya apa ya, kalau kita komplain kan ada itu ya, nomor tiketnya berapa gitu nanti. Nah untuk misalnya tidak ditanggap-tanggapi, sudah beberapa hari tidak ditanggapi, untuk meng-cross check itu kan biasanya melalui tiketnya tadi, nomor tiket sekian, sekian gitu ya. Nah kalau tidak ada tiket, dari mana nanti kita bisa mengkonfirmasi kok sudah sekian hari tidak ada tanggapan, itu dari mana? Nah itu makanya saya bahas permasalahan di sini itu biasanya karena informasi kalau di realnya Bu, kalau di realnya itu PLN jadi terbatas Bu. Kadang dia nge-WhatsApp atau ngontek pihak pabrikan, ini gimana Pak, barang kita apakah sudah selesai, apakah sudah diproses atau bagaimana? Ini saya udah ngirim dari bulan lalu, gitu kan. Berarti kan informasinya terbatas. Makanya saya punya ide buat membuat penelitian ini di mana nanti sistemnya itu ada tanggal prosesnya Bu. Jadi ada tiketingnya ketika dia melakukan pengajuan klaim, nanti pas kita klik proses berubah jadi proses itu udah tanggalnya. Kita akan kapan nih tanggal mulai memproses si barang tersebut berdasarkan urutan pengajuan klaim yang telah diajukan gitu Bu. Kalau sekarang kan yang saya tahu ya, beberapa pelayanan di PLN sudah sangat luar biasa, termasuk namanya smart meter. Smart meter itu ini. Nah kalau kamu ini kan ada smart claim ya, smart service claim. Apa sih yang membuat smartnya itu ada di mana? Namanya smart itu berarti kan dia tidak hanya menarik, tetapi keefisiennya itu terlihat jelas gitu. Nah, smartnya di mana? Nah, smartnya ini saya buat, jadi kan kalau realnya kita ngebuat surat keputusan klaimnya itu kita manual Bu. Jadi berdasarkan data klaim yang masuk. Seperti apa? Manualnya enggak, seperti apa? manualnya tuh komputerisasi, cuman kita jadi ketik manual gitu Bu. Maksudnya ketik sendiri. Nah, dengan adanya kalau misalnya terkomputeris, apakah tidak ngetik juga? Enggak ngetik Bu. Jadi dia ketika mengajukan klaim, kita buat analisanya, nanti dia langsung tergenerate reportnya sendiri gitu, bahwa pengajuan klaimnya nanti kayak bukan laporan sih jatuhnya, surat klaimnya ini dia langsung jadi gitu Bu, nggak harus kita ketik lagi. Jadi ada formatnya yang pertama, terus yang kedua pas saya memberikan apa? Ini kalau saya lihat hanya automation apa namanya, jawaban klaim ya berarti ya. Iya, jawaban klaimnya ya memberikan jawaban klaim gitu. Ya itu yang pertama yang saya ambil. Ya itu yang pertama saya ambil Bu. Jadi pada saat mengajukan klaim itu ada beberapa daerah PLN yang memang nanti statusnya bisa jadi langsung proses, dia tidak menunggu gitu Bu. Jadi pada saat mengajukan itu dia proses. Di aplikasi Smart Service Claim yang kamu buat ini, waktu terlama ada nggak? Jangka waktu terlama, kamu batasin nggak jangka waktu ini? Paling lama berapa hari? Jangka waktu terlama nggak ada Bu, soalnya kan nanti kita kalau tidak ada jangka waktunya, nanti sebulan itu ya udah nggak smart lagi, atau 2 bulan ditanggapi ya nggak smart lagi dong. Enggak, kalau untuk menanggapi itu ketika datang sih Bu, kita mengajukan, terus nanti kan meternya kan namanya perjalanan jauh gitu, misalkan dari Bali, Kalimantan, itu kan berhari-hari udah ada ekspedisi. Nanti barulah kita ngukur jarak ini. Kita punya waktu 2 minggu untuk sasaran mutu kita. Ya udah, ketika barang datang ini kita langsung siap-siap aja. Ini gitu. Areanya kamu tidak batasi seluruh Indonesia? Untuk areanya itu saya ada batasan Bu, yang hanya bekerja sama. Jadi kita nggak ada kerjasama sama. Ya, yang bekerja sama.
Iya, maksudnya areanya area mana saja, Jawa kah, Jawa Bali kah, Jawa Kalimantan, Jawa Sumatera atau apa gitu. Oh, di deskripsinya sih enggak, Bu. Jadi kayaknya semua yang bekerja sama, termasuk Bali juga ya kan? Iya, soalnya kalau di Banten kita nggak dapet, Bu. Banten, Jakarta nggak dapet, Papua nggak dapet, Sulawesi ada, Kalimantan beberapa gitu, Bu. Di dalam skripsi kamu tuh harusnya ada pembatasan bahwa daerah-daerah yang dijadikan objek ini meliputi daerah mana saja supaya cakupannya tidak terlalu luas gitu kan. Ya, Bu, paham, Bu. Ya, jadi ada pembatasan. Terus kemudian tadi yang saya lihat sekilas sih tadi di bukan use case activity atau apa ya tadi ya. Nah, itu ada yang tidak match itu ya. Nanti di activity kalau tidak salah sebelum kamu menampilkan ini tadi mana ya? Oh, ini, Bu. Ini. Ya. Nah, oke. Saya sih tidak akan membahas banyak ya, tetapi agak anehnya di situ ada decision ubah apa itu namanya terakhir ini ya, terakhir ini. Apa ya? Nah, ini ya. Jika ia ada kembali kemana, tetapi kalau dia tidak, dia akan kembali lagi ke sini lagi, pilihan lagi. Nah, ini aneh, lucu. Iya, harusnya iya sih, harusnya nggak itu loh. Harusnya nggak ke sana, terus pilih lagi. Itu muter-muter ini nggak akan selesai itu kalau seperti ini ya. Oke, terlihat. Nah, ini kamu jadi dirubah ini. Nanti takutnya jadi contoh adik kelas kamu yang salah begini, ini salah fatal. Jadi nanti kalau sudah tidak balik lagi ke sini, nanti ini lagi decision lagi, milih lagi ke sini lagi, milih lagi. Kapan selesainya? Kan nggak ada selesainya itu. Iya, benar, Bu. Iya, oke, Bu. Saya terima. Terus saya mau menanyakan nih, dari yang saat ini berjalan ya, dengan apa yang kamu buat, itu benang merahnya atau bedanya secara signifikannya ada di mana? Letaknya ada di mananya? Perbedaannya itu ada di mana antara yang sudah ada dengan yang kamu buat? Yang pertama, yang perbedaannya adalah jadi ketika yang pertama yang paling terlihat itu nanti kan ketika PLN UP3 melakukan klaim, ya dia tidak harus email lagi yang pertama, dia harus langsung akses aplikasinya, mengajukan, lalu ada informasi dari notifikasi by email ke pabrikan bahwa ada yang mengajukan klaim berdasarkan daerah yang mengajukan. Itu yang pertama. Lalu biasanya untuk realitanya itu kita dapat kendala, kadang ada PLN yang mengajukan klaim, tapi surat berita acara atau surat-surat dokumen lainnya itu tidak dilampirkan. Jadi kita nggak bisa menerima, Bu. Jadi kayak dia melakukan klaim tapi dia kurang tertib gitu. Kita juga kan namanya dari pabrikan. Sekarang kalau selama ini di dalam klaim itu dia dokumennya tidak lengkap dan tidak tertib tidak tertib dokumen ya. Pertanyaan saya, apakah dengan aplikasi yang kamu buat ini apakah menjamin kamu bisa memastikan bahwa dokumennya menjadi lengkap dan tertib? Ya, jadi saya pinta kan itu filenya harus benar surat klaim yang saya pinta gitu, Bu. Jadi kadang cuma data nomor meter tapi surat klaimnya tidak. Makanya dari itu saya mengajukan saya di sini sistemnya ketika mengajukan klaim, oke lah dia mengajukan biasanya lewat email hanya sebatas Pak ini saya ingin mengajukan klaim garansi sebanyak berapa gitu. Nanti suratnya nanti ya Pak menunggu dari pihak UID tapi barang sudah dikirimkan tapi surat tidak kunjung datang gitu Bu. Jadi kurang tertibnya tuh begitu. Jadi nanti sistem ini ya saya sih yakin dan sebenarnya saya berharap gitu. Berharap juga yakin juga gitu. Jadi nantinya dia harus jadi saya buat required tuh jadi harus wajib melampirkan file surat klaim tersebut gitu Bu. Tapi dokumennya. Saya rasa sih dengan sistem yang lama
dokumen-dokumen tuh memang harus dilampirkan. Kalau nggak mungkin ngirim barang tanpa ada dokumen yang lengkap. Ya nanti ya tekor itu nanti PLN. Iya. Ya kan? Secara logika kan begitu. Tidak akan mungkin sekali BUMN sebesar PLN mengirimkan barang tanpa ada dokumen yang lengkap. Mereka mengirim barang saya yakin tidak mungkin. Ya iya, kan? Jadi jawaban kamu tuh nggak logis. Yang lama dokumennya tidak lengkap. Tidak mungkin PLN tidak lengkap dokumen, dia main ngirim barang, ngirim ini tidak mungkin. Iya Bu, jadi emang begitu Bu, serius. Jadi kalau ekspedisi itu bukan pihak BUMN atau PLN gitu yang nanggung, jadi pihak perusahaan Bu. Ya itu kan dia rekanan kan. Iya benar. Nanti kayak kemarin tuh dia suratnya nyangkut di ekspedisi gitu, jadi barang udah datang tapi nanti ada bagian surat menyuratnya Bu dari ekspedisi PLN-nya tidak kunjung datang, kadang terhambatnya tuh di sana gitu Bu. Makanya kalau tapi aneh ya, dokumennya belum lengkap dia berani mengirimkan barang, itu saya lihat agak aneh gitu. Resikonya itu dia berani menanggung resiko. Ya mau gimana, kadang ya kita terimanya gitu Bu. Kadang barang datang saya nanya dari satpam itu surat jalannya ada Pak, surat klaimnya mana? Belum ada, tapi barangnya udah ada Pak. Udah, oh ya udah berarti saya nggak bisa nganalisa nih kerusakannya apa gitu. Saya nggak bisa lanjut karena memang suratnya datang. Patutlah karena saya di tempat saya juga ada pengiriman seperti itu. Bisa jadi dari PLN-nya itu sebenarnya surat-surat tersebut sudah lengkap, dikirim ke ekspedisi, ya kan? Nah pada saat ekspedisi dikirim ke tempatnya Suparman, inilah yang terselip surat-suratnya. Ya, khawatirnya begitu. Gitu. Iya. Ini masalah kerjasama dengan PLN dan ekspedisinya. Iya kan? Ada 3 jadi PLN, ekspedisi, baru ke tempatnya si Suparman gitu ya kan. Ya, sehingga kita harus tracking. Kita harus kontak lagi ke PLN-nya kan. Ini dengan nomor ini berkasnya mana? Nanti bisa juga dia yang berklaim, oh sudah aku kirim ke ekspedisi, ekspedisinya nih kadang-kadang begitu juga Bu. Ada juga ekspedisi yang begitu. Makanya ada tracing-nya nggak? Misalnya penelusurannya itu ada nggak itu? Selama ini aja. Penelusurannya selama ini ada Bu, kita kontak orang ekspedisinya. Kemarin sih kebanyakan ada yang kurang lengkap lah, atau yang ngurus ekspedisi ini 1 orang kemarin kena COVID, barang udah numpuk di pabrik, tapi surat nggak kunjung datang, dan akhirnya kita kontak bahwa orang ekspedisi ini kena COVID jadi nggak bisa ngurus, jadi yang cuma 1 orang yang nangani. Iya. Ya, ekspedisinya ini yang problem. Biasanya ada evaluasi ekspedisi kalau di kantorku yang di Sunter itu, ekspedisi ini sering banget ngilang-ngilangin barang ini gitu loh kan. Apakah orangnya yang main atau bagaimana, jadi dievaluasi, ganti ekspedisinya. Karena problem juga itu. Karena ekspedisi ini nanti akan jadi cerminan pelayanan ini ya, apakah PLN ini jadi smart lagi atau tidak. Sekarang memang sih pelayanan di itu memang udah banyak sekali. Yang saya tahu ya itu smart meter itu yang kita terima itu ya. Nah itu pelayanannya juga bagus. Kita pernah klaim jadi sudah diisi token tapi masih bunyi-bunyi terus, seolah-olah tidak masuk atau gimana gitu ya. Itu juga cepat gitu, saya lihat cepat, tidak berhari-hari langsung eksekusi gitu. Sudah bagus dari segi pelayanannya, sudah lumayan. Nah ini karena kamu adalah pengiriman ekspedisi barang di meteran ya ini saya yakin sih juga sama, tidak boleh lama-lama. Iya benar. Kalau lama-lama kan nanti akan terganggu ke yang lainnya juga. Gitu. Sama yang tadi dibenerin ya, si Suparman ya. Iya Pak, ya Bu, yang activity-nya ya Bu. Iya. Ya baik Bu, sama daerah UP3 tadi ya. Daerah mana aja ya? Skopnya harus diperjelas. Sebenarnya ini Pak Nyoman, saya sih sebenarnya sangat tertarik dengan judul-judul yang unik gitu ya.
tapi ada ininya Pak, ada model framework-nya gitu. Saya yakin akan lebih menarik. Nah ini kan selama ini kan tidak ada desain modelnya atau desain framework awalnya itu loh. Jadi hanya activity, use case dan seterusnya ya. Tapi kalau dikasih ini kayaknya sepertinya lebih oke ya. Karena apalagi mereka ngacunya dari buku bimbingan, Bu. Jadi buku bimbingannya yang harus direvisi lagi. Sama ini, sama contoh yang sudah ada memang belum ada yang ke situ kan jadinya. Tapi nanti kita ini coba ke arah situ. Siap. Sama Suparman, nanti kalau kamu sudah selesai, kamu kerja di mana nih, PLN? Enggak, kerja di PT Kenet, Bu. Itu kerja sama PLN gitu. Kita bikin KWH meter. Oh, PT yang rekanannya PLN ya? Iya, betul, Bu. Oke, suatu saat nanti kamu seandainya lulus, kalau seandainya lulus. Kalau amin, lulus ya. Kalau nggak lulus ya nanti ketemu Pak Nyoman lagi lah. Seandainya nanti selesai, ya saya harapkan nanti ajak atau share ya Pak ya, ajak adik-adik kelas untuk bergabung di perusahaan kamu, jangan putus. Iya Bu.